لا حول ولا قوة إلا بالله ولا بعده. أيها السعادة حاضرين حاضرات رحمنا الله، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات لعلكم تفلحون وترحمون. Bapak-bapak, ibu, saudaraku sekalian, ayahanda, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita pada subuh pagi hari ini Allah Ta'ala Azza wa Jal masih mengizinkan kepada kita sekalian tentang permohonan-permohonan, permintaan-permintaan, hajat-hajat kita untuk akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Kita sekalian masih diizinkan untuk mendirikan ataupun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salah satu sholat di antara dua sholat, salah satu sholat di antara dua sholat yang diklaim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara jamaahnya jamaah yang paling berat, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sekalian selalu dijaga hidayah ini, taufik ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita nanti menemui ajal kita. Allahumma amin. Bahasanya ditemui ajal atau menemui ajal, Pak? Ini beda loh, Pak, filosofinya. Ditemui ajal itu karena Bapak terpaksa nggak mau mati tapi akhirnya mati gitu. Kalau menemui ajal, kesannya itu kita lebih siap menghadapi kematian. Paham, Pak? Inilah kata-kata saya bilang yang sering saya sampaikan, dan diantaranya beberapa atau bulan yang lalu saya sampaikan itu. Luar biasa kekuatan kata-kata itu. Tidak ada kekuatan di dunia ini dari barat hingga timur, timur selatan hingga utara, yang kekuatan itu bisa menyamai kekuatan kata-kata, bisa menembus ruang dan waktu. Kalau Hiroshima yang dibom, dahsyat enggak Pak kekuatannya itu? Bapak jangan bilang enggak dahsyat itu. Efeknya sampai sekarang. Tapi orang Bukit Cengkeh kena enggak? Enggak. Kalau Al-Quran mau yang mengucapkan orang di Hiroshima, mau mengucapkan ini kata-kata ini, yang mengucapkan di Hiroshima atau Nagasaki, di sana orang yang mengucapkan orang 80 tahun kafir dia, ya kan? Terus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang di Bukit Cengkeh ada orang yang begitu, bisa nembus nggak ruang dan waktu itu? Bangkit di seluruh dunia ini kekuatan itu. Makanya saya bilang kekuatan kata-kata itu nggak ada yang menyamai di seluruh dunia ini. Makanya luar biasa, dan itu dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan di antara Al-Quran itu ada Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Maka saya dari itu semua madzhabul arba'ah, yang nama bacaan Quran, apalagi yang bacaan Quran itu dipakai wasilah oleh seseorang untuk mendoakan kedua orang tuanya, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, maka doa permohonan itu dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kekuatan kata-kata. Bahkan kata-kata itu dilegitimasi langsung, diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Prolognya sampai situ aja, nanti kepanjangan. Nah ini Bapak-bapak biar semakin memahami betapa luar biasanya ketika kita cukup 3 jam mendoakan, ya Allah sayangi, berkahi. Berkah itu kan nambah kebaikan. Untuk kepentingan orang hidup, ya keberkahan orang hidup. Kepentingan orang hidup. Untuk orang yang meninggal, ya keberkahannya untuk orang-orang, kebaikan yang sudah meninggal.
Karena kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dengan kebaikan-kebaikan orang yang masih hidup itu sangat-sangat berbeda. Kalau kita masih hidup termasuk kebaikan butuh makan, minum, dan lain-lain. Sedangkan orang yang sudah mati, orang meninggal, kebaikan-kebaikan itu tidak diperlukan lagi makan, minum, dan seterusnya. Hanya doa daripada keturunan-keturunannya, bukan hanya anaknya, keturunan-keturunannya yang soleh dan solihah. Cukup bilang, ya Allah, rahmati, sayangi, ya artinya sayangi kan, kemudian berkahi, ziyadatul khair, menambah kebaikan terus. Yang ketiga apa? Ampuni seluruh kesalahan-kesilakan ayah saya, ibu saya, nenek saya, bla bla bla. Bahasa Arabnya disingkat min abaina. Masya Allah, Al-Fatihah. Luar biasa Pak, Ummul Kitab itu. Jangan dibilang Rasulullah mencontohkan, enggak. Hadisnya global Pak, jangan disempitkan. Barang siapa yang membaca Quran, apalagi untuk kedua orang tuanya, pahalanya sangat-sangat bermanfaat. Apalagi yang kita baca ini Ummul Quran. Bahkan la yasihu sholata, tidak sah sholat itu ketika tatkala Al-Fatihah tidak dibaca. Masya Allah, Alhamdulillah. Pada subuh pagi ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu yang pertama sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa maha baiknya. Ya, sekali lagi luar biasa maha baiknya. Makanya pada subuh pagi hari ini yang bapak-bapak pegang Android, supaya minimal lihat Qur'annya, lihat tulisan Qur'an. Karena Imam Suyuti lihat tulisan Qur'an itu sedekahnya mata. Ya, bapak kalau sering maksiat dari mata, maka konversinya harus banyak disedekahin mata kita ini. Di antara sedekah yang paling top adalah melihat jangan dilihat doang mushafnya, dibuka dan dibaca, maksud saya biar jelas. Jangan dilihat doang, kalau dilihat doang enggak maafi faedah. Ya, dibaca, dilihat. Dan insya Allah pada subuh pagi hari ini betapa maha baiknya Allah dan Rasulnya, ya, akan saya bacakan di ayat 118 di surah At-Taubah. Kalau Bapak berkenan lihat Androidnya, di situ Allah mengabadikan di dalam Al-Quran itu, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ayat sebelumnya itu ada innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Laqad taballahu 'alan nabiy, paling bawah ayatnya itu, laqad taballahu 'alan nabiyyil muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Nah, seterusnya setelah ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mashadiqin. Dulu saya ngapalin Quran itu ada sedikit kekurangan Pak, menurut saya. Enggak saya hafalin ayatnya. Kalau halamannya letaknya semuanya hafal, insyaallah begitu kan. Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qaulu ta'ala wa 'ala thalathati alladziina khulifu qila 'ani tauba an Mujahid wa Ibnu Malik wa qala Qatadah, ya. Ini adalah an ghazwati Tabuk wa hukiya an Muhammad bin Zaid ma'na khallafu turiku li anna ma'na al-khallafatu fulanan tarkuhu atau taraktuhu wa faraqatuhu qa'idan amma nahdutu fihi wa qara'a Ikrimah Ibnu Khalid khulifu, dibaca khulifu, di sini sama dengan
apa namanya, Imam Hafiz membacanya, karena ada yang khallafu, ada yang baca seperti itu. Dan jadi ini ceritanya di zaman perang Tabuk, Pak. Tadi ini dibilang an ghazwati Tabuk wa hukiya, dan ini diceritakan dari Muhammad bin Zaid dengan makna khullifu atau khallafu bi makna turiku, meninggalkan. Jadi dulu itu ada ketika Rasulullah SAW meresolusikan perang Tabuk gitu kan, itu ternyata ada 3 orang yang terlambat. Apa Pak bahasanya? Terlambat. Jadi sini dimana dari Imam Mujahid dan Imam Qatadah itu turiku, meninggalkan. Jadi nggak ikut gitu, sengaja nggak ikut gitu loh Pak. Karena ada yang mengatakan itu udah mau berangkat tapi udah terlambat gitu dari rombongan, jadi pulang lagi gitu. Ada 3 orang nih ceritanya kan. Mana wa ala thalathatil ladzina khullifu, ada 3 orang yang terlambat. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Ya kan? Jadi sampai karena ini dia 3 orang ini terlambat, dia merasa idza dhaqat 'alaihimul ardu, dunia ini rasanya sempit bagi 3 orang ini. Ya. Dunia ini merasa sempit, khususnya 3 orang ini. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Padahal dhaqat termasuk padahal bima rahabat, padahal dunia itu luas. Tapi bagi 3 orang ini yang meninggalkan perang Tabuk ini, nanti stressingnya belakangan ya Pak. Ini cerita dulu ya kan, Bapak-bapak kalau pasti diceritain ya, mau khotbah, mau ceramah, kalau ada cerita itu seneng pasti gitu. Ya, kalau nggak ada cerita garing gitu kan. Ini dicerita, dan diantara sebagian min aktsari qissatil Quran adalah kisah. Jadi sebagian besar Al-Quran itu adalah sejarah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Taubah 118 ini untuk 3 orang yang di sini nggak dijelaskan Pak, sengaja atau tidak sengaja Pak. Ya, dia turiku khullifu, meninggalkan perang Tabuk ini, seperti yang diresolusikan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Dan dalam keterangan beberapa tafsir, saya singkat saja, saya baca itu sebenarnya ini mereka ini 3 orang ini tidak pernah ketinggalan selama bersama Rasulullah SAW ketika terjadi resolusi jihad di perang manapun. Begitu. Hanya di perang Tabuk saja ini orang ini. Makanya ini dari beberapa versi, wakila ruya ai urji'u wa ukhiru anil munafiki. Jadi ada yang mengatakan terlambat, ada yang mengatakan meninggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, artinya khullifu ini maksudnya ada yang mengatakan terlambat, ukhiru au khuriku, atau turiku, atau meninggalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sampai apa yang dirasakan ketiga orang ini? Kenapa dia dunia merasa sempit? Kenapa 3 orang ini dia rasakan, yang mereka rasakan ya bukan dia, karena 3 orang. Kenapa dunia ini yang mereka rasakan terasa sempit, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT? Karena ini akhirnya didiemin Rasul Pak. 3 orang ini didiemin Rasul. Apa didiemin? Bahasa Jermannya dienengke Pak. Dicuekin Pak. Bahasanya Pak Yusron, innama al usri yusra. Ya kan? Dicuekin Pak sama Rasul. Dan cueknya Rasulullah SAW diikuti oleh semua sahabat. Bayangkan Pak. Bayangkan Pak, diikutin oleh semua sahabat. Kira-kira tanya Pak Yusron, gimana nanti acaranya Rasulullah setelah ini apa? Gitu Pak, kira-kira begitu Pak. Tanya Pak, iya dicuekin Pak. Semua orang semasjid Muqarrabin nyuekin semua Pak.
artinya mereka mendapatkan hukuman sosial. Jadi gitulah kira-kira begitu. Lalu kemudian sampai idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Padahal dunia ini walaupun luasnya kayak apa, tapi mereka rasakan sempit waktu itu. Bahkan sempitnya bukan hanya ruang saja, termasuk di hati mereka. Wa dhaqat alaihim anfusuhum. Sempit dadanya, Pak. Wa dhaqat alaihim anfusuhum. Susah. Artinya apa? Bukan lahir saja yang mereka tersiksa, termasuk juga tersiksa dalam urusan batin. Luar biasa. Coba Bapak Ibu sekalian, sekali-sekali bayangkan kita dalam masa-masa sisi Rasulullah SAW. Gitu Pak, ini terlambat atau meninggalkan. Kita nggak bayangkan kalau kita terlambat waktu sholat misalnya, terus kesiangan apa subuh, terus rasanya gimana gitu Pak, kira-kira sempit nggak gitu Pak? Kalau biasa-biasa hati-hati itu Pak, kalau merasa biasa-biasa hati-hati, artinya ada sensor yang sudah jatuh di pinggir jalan atau di mana saja itu. Jadi ini ketiga orang ini Pak, kalau kita bicara ngaji tasawuf gitu ya, kalau kita bicara tasawuf, termasuk tiga orang ini mempunyai dianugerahi fitrah yang sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sempit secara sosial, di dunia merasa sempit, di masyarakatnya, di sosialnya merasa sempit, di hatinya juga merasa sempit Pak. Ya. Karena apa? Dia merasa seperti itu, merasakan seperti itu ketika melaksanakan kesalahan seperti tidak taat kepada Rasulullah SAW tadi gitu kan. Kenapa Pak? Kenapa kira-kira Pak? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, namanya menyesal Ustaz itu namanya. Ya apa? Kenapa menyesal mereka itu? Kenapa dia menyesal gitu? Enggak, ini Bapak harus ada yang Bapak tiru nanti gitu. Atau harus kita banyak yang niru gitu. Kenapa? Ya kenapa mereka menyesal? Karena mereka dikaruniai sensor fitrah yang sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang Pak yang habis berbuat dosa, berbuat kesalahan, itu malah bangga Pak, kalau perlu disebarin ke masyarakat, ke teman-temannya, merasa bangga Pak. Habis melakukan kemaksiatan, habis dugem, habis 30 juta semalam. Ada orang yang seperti itu. Saya pernah dengar sendiri Pak. Jadi dugem itu habis 30 juta Pak ya. Semalam Pak itu Pak, karena traktir teman-temannya juga gitu. Diceritain yang seperti itu, padahal itu Rasulullah SAW pernah bilang kullu ummatin Muhammadin yadkhuluna jannah illa mujahirin. Semua umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW termasuk kita Pak, ini potensi masuk surga itu tinggi. Dan kalau malah menurut Ibnu Mas'ud pasti masuk surga begitu kan? Iya kan? Menurut Ibnu Mas'ud ya masuk surga, ya kan? Kullu ummatin Muhammadin yadkhulunal jannah. Semua umat Rasul itu potensi masuk surga semuanya. Illa mujahirin. Kecuali orang yang selalu mengumbar-umbar aib, termasuk aibnya sendiri. Ya, karena kalau kita punya aib, punya kesalahan itu tutup, ustur, tutup. Maka di Hikam itu ada, kalau nggak salah di Faslun 114 itu, di bab 114 itu di kitab Hikam itu, Al-Askandari, ya, Syekh Al-Askandari, Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari itu menulis, man akromaka, siapa yang memuliakanmu, menghormatimu, siapa? Innama akromaka fika, innama akromaka fika jamilu sutri. Ada tulisan begitu Pak, saya ingat itu. Siapa yang memuliakanmu? Ya, sesungguhnya yang memuliakanmu adalah sebab saking indahnya aib-aibmu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh Pak. Kita ini jadi mulia, kelihatan mulia siapapun di sini, entah saya, entah Bapak, semuanya kelihatan mulia. Itu karena saking indahnya, saking canggihnya yang menutupi. Siapa yang paling canggih menutupi aib itu?
Allah. Kenapa kamu menghormati orang yang menghormatimu? Kenapa kamu berterima kasih kepada orang yang menghormatimu? Mestinya, kata Ibnu Athaillah ya, Al-Askandari, mestinya kamu bukan berterima kasih kepada orang yang menghormatimu atau bersyukur kepada orang yang menghormatimu, bukan, atau memuliakanmu, bukan, tapi zat yang menutupi aib-aibmu, hingga ketika ditutup aib-aibmu itu semua orang memuliakanmu. Bisa dipahami, Pak? Ini ngaji, Pak, sedikit ngaji tasawuf, sedikit ngaji tasawuf ya. Saya ulangi, Pak. Jadi di situ man akramaka, siapa yang memuliakanmu? Innama akramaka fika jaminu sutri. Gitu. Redaksinya segitulah kira-kira. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah tidak ada tempat di bumi merasa sempit, hatinya mereka juga sudah galau, gundah gulana, ya kan? Hingga mereka wadhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Memang orang itu kadang-kadang kalau diingetin susah, Pak. Kanan, kiri, depan, belakang, mengingetin temannya, mengingatin misalnya. Susah. Kadang-kadang harus menunggu proses dipentokin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang mereka alami, wadhannu alla malja'a. Apa artinya malja'a? Wadhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Wah, sudah nggak ada tempat, sudah gitu loh. Dan mereka sudah menyangka, bukan menyangka lagi. Mereka bertiga ini sepakat, wah kayaknya sudah nggak ada nih. Di sini didiemin, sini didiemin. Kira-kira, Pak, kira-kira anak istri suami, anak istri semuanya diemin kira-kira begitu tuh. Bukan hanya masyarakatnya saja. Jadi hingga mereka merasa sudah tidak ada tempat lagi buat mereka di bumi ini dan di kebatinan mereka kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ilaihi, dan taubat kepadanya. Tsumma taba alaihim liyatubu. Jadi mereka, Bapak Ibu sekalian, merasa tidak ada tempat bagi mereka, ya kan, gitu kan, sempit sudah, dan serta mereka bahwa tidak ada tempat yang lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka, nah kan gitu artinya, agar mereka tetap dalam tobatnya. Tsumma taba alaihim liyatubu. Allah memberikan amnesti kepada mereka, memberikan abolisi kepada mereka ketika ini, ya kan? Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka, diantaranya apa ikhtiar mereka? Jadi mereka setelah begitu, Pak, tinggal di masjid saja gitu. Jadi mereka iktikaf di masjid saja nih, bertiga ini, Pak. Orang ke masyarakat jalan ke sono dicuekin, ke sini dicuekin, Pak. Coba Pak bayangin Bapak gitu. Semua orang masjid ke sini, kira-kira ketika semua orang masjid nyuekin Bapak yang biasa Bapak sholat berjamaah, kira-kira Bapak pindah tempat masjid atau tetap di mukorobin, Pak? Saya tahu wajah-wajah sampean, tahu kelakuannya, pasti menghindar. Tahu saya wajahnya begini nih, pasti menghindar, Pak. Memang masjid Al-Muqarrabin doang, pasti begitu. Kalau model wajahnya bapak-bapak begini, pasti begitu, pasti menghindar. Beda dengan tiga orang ini malah masuk di Muqarrabin. Ya sudah, kalau kita sholat jamaah saja di Muqarrabin, kita iktikaf di masjid Muqarrabin, jangan pulang-pulang. Luar biasa, Pak. Kalau kita melakukan kesalahan, makanya sering saya bilang, kalau Al-Quran itu, kata-kata di dalam Al-Quran, atau kata apa saja, Pak, sebenarnya. Makanya ini bahaya kalau diterjemahkan secara serampangan oleh orang-orang yang tidak ahli. Bahaya Al-Quran itu. Tidak bisa Al-Quran itu, memang sebagian ada yang bisa dipahami secara tekstual atau kontekstual. Tetapi ada Al-Quran yang tidak bisa dipahami secara tekstual. Termasuk di terjemahan, mohon maaf, di terjemahan itu banyak yang salah. Ada beberapa yang salah loh, Pak, terjemahannya. Ya, tapi itu sudah terbaik gitu loh. Sudah usaha terbaik. Makanya hati-hati kalau belajar
tekstual terjemahan, hati-hati gitu kan. Ya kayak kalau ngajarin tafsir itu minimal dia punya memahami ilmu nasah mansuh kayak gitu tuh, harus tahu itu yang ngajarin tafsir. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Al-Quran itu proporsional. Kalimat-kalimat Al-Quran itu proporsional. Ya, Al-Quran, kata-kata Al-Quran itu sesuai konteksnya, Pak. Ya kan ada ayat begini, innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Wala khaufun, dan mereka tidak merasa khawatir atau takut ya kepada Tuhannya. Ya, kepada Tuhannya. Tidak ada rasa khawatir atau takut akan anugerah Allah gitu loh maksudnya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kata takut, takut sama Allah. Ini takut sama Allah, takut sama istri, takut sama harimau, takut sama ular kobra, takut sama apa lagi Pak? Macam-macam. Itu sama nggak kira-kira? Soalnya kalau takut sama Allah kan ini berkaitan dengan tadi nih, mereka bertiga ini malah itikaf di masjid. Ketika orang seluruh masjid itu, bukan seluruh masjid loh Pak ini Pak, orang seluruh Bukit Cengkeh sampai RT RW-nya semuanya boikot semuanya itu Pak. Nggak ada yang mau diajak ngomong sama 3 orang. Minta tolong apa lagi, mau ngajak ngomong aja. Minta tolong apa lagi? Gentengnya bocor misalnya. Enggak ada yang memperdulikan. Dan ini beberapa lama Pak ini Pak, enggak sehari 2 hari. Dan kesepakatan mereka bertiga nih, Masya Allah, ini memang luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan secara psikologis Pak, secara psikologis Pak. Ya, walaupun diboikot orang satu kampung, satu masjid, mereka malah tetap mendekat dan sepakat. Ayo, kamu punya duit berapa? Saya 1 juta, saya 700, saya 500, misalnya bertiga ini begitu. Ayo kita sedekahkan aja semuanya. Siapa tahu Allah mau mengampuni kita. Jadi duitnya yang dia punya waktu disedekahin semua Pak itu Pak. Ayo kita diem di masjid aja, iktikaf di masjid. Bahkan sebagian itu mengikatkan dirinya di tiang masjid. Tiang masjidnya jangan dibayangkan seperti tiang masjid Muqarrabin. Kenapa Pak? Tiang masjid zaman dulu apa? Dari apa Pak? Iya, dari pohon-pohon kurma, ya kan? Yang tumbuhnya tidak enggak terlalu besar lah begitu. Mengikatkan dirinya masing-masing ini di tiang-tiang masjid Pak. Supaya maksudnya apa? Enggak kemana-mana begitu. Ayo kita ke masjid aja. Iktikaf di masjid. Kebanyakan orang apalagi hari gini, biasanya kalau melakukan kesalahan, melakukan dosa, biasanya lari, ya percuma saya berbuat dosa besar misalnya, ya sama masuk surga, sholat gak diterima, mendingan gak sholat. Kan begitu pikirannya bapak-bapak. Hari gini kan banyak yang begitu Pak. Banyak diantara kita yang begitu. Na'udzubillah wa iyyahubillah min dzalik. Nah, akhirnya apa? Usaha mereka itu benar-benar betapa, apa bahasa anak muda, effortnya itu luar biasa untuk mendapatkan penerimaan taubatan nasuha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi bukan hanya ditempuh biasa-biasa saja, walaupun semua nyuekin, maka ada yang ngomong ya Pak, kalau saya ngomong, kalau pengajian, kalau ngomong ngaji gini, saya diem. Ada yang ngomong ya? Ya, kalau ngomong silakan lanjut Pak. Kalau ngaji jangan, kalau saya ngaji, maaf gitu, jangan bagi makan, minum, atau ngomong apalagi Pak. Mohon maaf. Dan itu di dalam majelis taklim nggak punya adab. Makanya orang yang mau meninggal majelis taklim ada harus izin gitu. Itu tuh adab dari adab. Supaya saya nerangin Quran Pak, supaya Bapak Ibu paham, ya gitu kan. Mohon maaf, saya bukan marah, bukan hanya nyampein sesuatu yang harus saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan effortnya mereka bertiga ini, karena belum selesai ceritanya kan, effortnya mereka bertiga dalam rangka menuju fafirru ilallah,
supaya mereka ini resah, sempit dadanya, dunia sempit rasanya ketika Allah mencuekinya, dan itu mendapatkan hukuman sosial yang benar-benar nyata, begitu kan? Lalu kemudian bukan itu saja, bukan iktikaf saja, termasuk beramal soleh yang lain. Apa saja yang mereka bisa, termasuk bersedekah, termasuk bersedekah. Mereka lakukan semua kesalahan itu. Makanya kalau Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah SAW, ma'afdalu ibadah al-ula, apa ideal ibadah yang paling ideal itu apa ya Rasulullah? Salah satu Rasulullah dijawab, as-salatu ala waktiha, sholat awal waktu. Nanti ada orang yang lain nanya lagi, ya Rasulullah, ibadah apa lagi yang kira-kira menyelamatkan saya dari neraka? Oh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kamu merasa beriman pada Allah dan Rasul, maka perbaikilah hubunganmu dengan berbuatlah baik kepada tetanggamu. Berbuatlah baik kepada tetanggamu. Terus ditanya lagi, ada yang nanya juga. Orang lain nih nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ibadah apa yang paling ideal buat saya? Nyaur utang. Tahu nyaur utang? Nyaur utang apa? Bayar utang. Karena yang nanya sama Rasul itu Rasul tahu wajahnya macam-macam. Ada yang males sholat, ada yang males nyaur utang, ada yang sama tetangganya itu pengennya rame melulu. Ada Pak. Padahal sebenarnya bisa itu diminimais supaya tidak rame sama tetangga. Tetapi memang orang ini ada yang tipikal begitu. Nah, ada lagi orang nih macam-macam nih Pak. Ya, karena ini perbuatan iktikaf ini sangat mudah Pak, sangat mudah. Sedekah sangat mudah kalau punya harta. Ya, dan sedekah itu potensi yang siapapun, insya Allah diterima amalnya sedekahnya. Makanya orang yang sudah meninggal ribuan tahun itu ngerengek-rengek sama Allah supaya mau memperbaiki dirinya, diantaranya mau sedekah, diantaranya itu. Ini Pak, jangan malas-malas bersedekah Pak, untuk siap, untuk kebaikan lah gitu. Ada orang itu yang rajin sholatnya berjamaahnya rajin Pak Warman. Sholat berjamaahnya rajin, tapi nyaur utang malas. Banyak juga, nggak tahu kalau ada di sini, nggak tahu, Allah alam. Macam-macam namanya orang itu, ya kan? Wallahu alam bisawab. Hingga mereka Allah tetapkan pertobatannya, tsumma taba alaihim, itu innallaha huwat tawwabur rahim. Ini yang baru terjemahannya loh Pak, ini baru terjemahannya, innallaha huwat tawwabur rahim. Sungguh Allah itu zat yang maha baik untuk menerima tobat, rahim. Rahim, bagaimanapun kita ini diajarkan bismillahirrahmanirrahim. Bapak kan kalau baca, mau makan, mau minum, mungkin jarang meresapi, tapi mulai sekarang belajar sedikit-sedikit meresapi kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Biar Bapak merasakan bagaimana sakralnya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Biar Bapak Ibu sekalian bisa merasakan kekuatan daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan Pak. Kalau kita kan sama orang dizolimin dikit, pasti ada rasa jengkel. Ya, begitulah minimal. Ya, walaupun setelahnya memaafkan, bla 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 dan seterusnya. Bahkan ada yang nggak bisa memaafkan. Naudzubillah wa iyyabillah min dzalik. Kan begitu, Pak. Tapi Allah itu enggak kayak gitu. Termasuk maha baiknya. Termasuk kita mau durhaka, mau taat, tetap ditutup enggak? Ditutup enggak aib-aibnya itu, aib-aib kita. Kalau kita dibuka sedikit aja sudah selesai Pak gitu Pak. Sama istri aja udah ditelanjangi, sudah nggak karu-karuan aib kita gitu. Belum lagi sama yang lain. Dan tatkala kita dibuka itu, jangan-jangan kita yang berwibawa kayak gini, semuanya sudah punya anak, punya istri, bahkan sudah punya cucu. Betapa wibawanya kita ini sebagai kakek, betapa wibawanya kita sebagai seorang suami, seorang laki-laki, seorang ayah. Ketika dia dibuka sedikit aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai Pak kita ya Pak. Serius Pak. Makanya ada seorang tua
nggak pernah dipanggil ayah oleh anaknya itu gara-gara dibuka sedikit aja aibnya itu loh, dibuka sedikit. Akhirnya jangankan anaknya, istrinya pun tak hormat lagi sama dia. Gitu loh Pak. Makanya yang memuliakan kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang jelas-jelas sami. Kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam itu Jamilu Sutri atau Jamilus Sutri. Jamilus Sutri. Jadi saking indahnya Allah menutupi aib-aib kita itu sehingga aib kita itu tidak terlihat oleh sesama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bertanya-tanya, sebenarnya mereka ini di antara bertiga ini siapa mereka, begitu kan? Siapa mereka sebenarnya? Kalau dia punya nama-namanya siapa kira-kira, kan begitu kan? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya baca di tafsir Al-Qurtubi, ya, wa ala thalathatil ladzina khulifu, ini udah jelas bahwa mereka adalah wahadal hadits fitul hadhi akhir, dan hadis ini ditulis oleh beliau yang akhirnya saja karena hadis ini sangat panjang kata beliau kan. Wasalatsatul ladzina khulifu, sedangkan dan 3 orang itu yang terlambat dalam perang itu mereka adalah Ka'b bin Malik, Ka'ab bin Malik, wa Murarah, ya, dan Murarah namanya ini Pak, ya mudah-mudahan salah satu atau 2 atau 3 Bapak nanti tahu. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Ka'b bin Malikin, wa Murarah bin Rabi'ah al-Amiri. Murarah, ya, Murarah dan Murarah. Yang pertama siapa? Ka'ab bin Malik. Yang kedua Murarah bin Rabi'ah. Rabi'ah ini anunya Al-Amiri, ininya anunya apa namanya, marganya ya. Yang ketiga, yang kedua tadi Murarah bin Rabi'ah. Jadi ini namanya laki-laki semua Pak, tapi ada tak marbutohnya. Kalau di Indonesia kalau ada tak marbutohnya itu kan berarti cewek ya Pak ya. Cewek, Ikrimah, Qatadah, itu semuanya ada. Kalau orang Arab dulu laki-laki namanya tetap begitu ya. Ini wa Murarah ibnu Rabi'ah al-Amiri, wa Hilal ibnu Umayyah. Yang ketiga namanya Hilal ibnu Umayyah, bukan Hilal bin yang tukang azannya Rasulullah, muazzinnya siapa namanya? Hilal bin Rabah. Kalau ini Hilal bin Umayyah. Ada 3 orang ini, ternyata 3 orang ini. Ini gara-gara ini ayat turun, wa ala thalathatil ladzina asbabu nuzulna, ayat turun wa ala thalathatil ladzina khulifu ila akhirih. Tapi stretchingnya ayat ini adalah wa dhannu alla malja'a minallahi ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kita kalau kita bersalah Pak, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendekat kepada Allah. Makanya saya bilang di awal tadi, kata-kata di dalam Al-Qur'an itu proporsional, sesuai dengan konteksnya. Sama Pak, kita takut sama Allah kan, itu dibilang. Makanya saya bilang ketika khutbah Jum'ah itu, ya ini berkaitan dengan literasi khotibnya ya, berkaitan dengan literasi khotibnya, seberapa banyak dia baca. Bahwa ketika berpesan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, di mana kenapa Pak? Hei orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, kan begitu. Bukan menyalahkan saya, bukan menyalahkan. Karena memang arti terdekat itu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, kan begitu kalau diterjemahkan kan? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali sungguh kalian meninggal illa wa antum, kecuali dalam keadaan seorang yang berserah diri muslim. Coba Pak, kalau takut sama Allah, saya tanya nih Pak, Bapak jawab jujur, yang kenceng jawabnya. Kalau Bapak tiba-tiba nanti naudzubillah ya, contoh aja, pulang ke rumah, ada ular kobra di rumahnya Bapak, sembunyi segede, nggak usah sepohon kelapa, sepaha Bapak, nggak, kira-kira Bapak apa yang Bapak lakukan? Lari? Berhadapan-hadapan sudah nganga gini loh Pak, Bapak lari apa mendekat?
Yang mendekat berarti sakti dia. Nah, kan begitu aja. Ya kan kemungkinan bisa Pak, yang mendekat berarti sakti. Tapi sebagian besar kira-kira sakti semua apa lemah semua kira-kira? Lari apa lari Pak? Lari. Yang kedua saya tanya, Bapak ketika tidak usah di tengah hutan, ya, di perempatan depan, ya, atau di pertigaan depan, ada anjing rabies Pak. Anjing kena rabies, ya, kena virus gila dan mudah menggigit. Nggak usah lah anjing rabies. Ada anjingnya itu Pak Subhan, yang di kepolisian itu lepas. Yang gede itu, bulldog itu Pak. Itu kalau nerjang orang, nah, apalagi bapak-bapak yang model gini nih, badannya gede aja bisa roboh Pak itu Pak. Itu terlatih soalnya. Lepas, terus mau gigit Bapak. Kira-kira Pak, pasti Bapak lari apa lari? Takut apa takut Pak? Takut. Ini bahasanya takut sama anjing galak, takut sama ular kobra, takut sama harimau. Yang galak pastilah lari. Bagaimana kalau takut itu dimaknai sama ketika kepada Allah dengan takut dengan tadi ular kobra, dengan harimau, dengan anjing Pak? Sama enggak Pak? Ini belum lagi saya bahas takut sama istri loh. Wah, belum lagi sama, lebih masalah lagi, takut sama selingkuhan. Oh, lebih masalah lagi. Artinya sebuah kata itu sesuai konteksnya, dan Al-Quran itu proporsional kayak gitu Pak. Kalau takut sama Allah ya kayak tadi nih 3 sahabat, ya semuanya ya itu paling efektif Pak. Ini cerdas Pak, 3 orang ini cerdas Pak, bukan nggak cerdas Pak. Dalam rangka menebus ketaubatannya dengan kecerdasannya pribadi. Karena iktikaf itu yang paling simpel Pak, yang paling mudah Pak. Menyedekahkan sebagian hartanya itu adalah sesuatu yang paling simpel, yang paling mudah Pak. Coba Bapak kalau iktikaf, namanya Bismillahirrahmanirrahim, karena mereka bertiga ini punya keyakinan bahwa Allah itu Rahman dan Rahim. Buktinya kita diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu kasih sayangnya Rahman dan Rahim, luas, bukan hanya dunia saja, sampai nanti di akhirat mereka meyakini betul itu Pak. Dan kita malah bahkan kadang-kadang tidak paham sampai situ. Makanya filosofinya Bismillahirrahmanirrahim itu sangat luar biasa Pak. Kalau Bapak menjauh seperti menjauhnya ketika takut sama harimau, takut sama kobra, takut sama binatang buas, dan itu definisikannya takut sama Allah, bahaya Pak. Bahaya Pak. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau memang Allah itu tidak zat yang maha pengampun, zat yang maha baik, sampean ganti aja bismillahnya itu. Kalau Bapak nggak punya keyakinan bahwa Allah itu, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau Bapak Ibu tidak punya keyakinan bahwa Allah itu maha kasih sayangnya, maha welas asihnya, kalau nggak percaya begitu, ya, kalau nggak percaya, ya udah silakan ganti Bismillahirrahmanirrahim, diganti apa? Bismillahirrahmanirrahim kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim kayak apalah? Kan gitu. Apa sadidul iqab artinya Pak? Zat yang paling luar biasa hukumannya. Ya jangan begitu Allah itu. Itu karena untuk orang keterlaluan saja yang seperti itu. Inna rabbaka labil mirsad. Inna jahannama labil mirsad. Jahannam itu diciptakan Allah khusus spesial hanya untuk orang-orang yang sangat keterlaluan saja. Nah, bagi untuk orang yang bertobat tidak Pak. Makanya kita harus juga punya keyakinan bahwa Allah itu Rahman Rahim, ya kan? Dan kita itu harus Pak, kita punya yakin kita ini masuk surga. Gitu Pak. Saya jadi teringat ini, apa namanya? Sebelum kita buka pertanyaan, ada teringat tadi. Apa namanya? Salah satu kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu adalah salah satu sahabat yang bacaan Qur'annya itu bagus, Pak. Fasih, indah, begitu. Sampai indah dan fasihnya Rasulullah pun senang mendengarkan suaranya Ibnu Mas'ud ketika sedang mengaji. Makanya tidak heran itu hadisnya viral, masyhur, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW ingin mendengar sekali-sekali orang yang membaca Quran lalu Rasulullah mendengarkan gitu. Dan salah satunya yang ditunjuk itu adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Mas'ud ini ketika mau meninggal Pak, mau meninggal.
mau meninggal itu seluruh keluarganya, ya, saudara-saudaranya itu kan menangis, Pak. Sedih lah. Jadi kalau ada orang meninggal terus keluarganya menangis itu bukan di Bukit Cengkeh saja, sejak dari dulu, Pak, begitu gitu. Ya kan? Termasuk Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada nangis, udah tahu oh ini meninggal, mau meninggal ini udah pada tahu. Udah pada tahu kalau mau meninggal. Ketika pada nangis semuanya itu Ibnu Mas'ud malah tersenyum. Wahai saudaraku, wahai keluarga, ya usrati, la tabki, jangan menangis. Kenapa kalian menangis? Wong saya aja gembira, katanya. Karena apa? Kenapa kamu gembira mau mati? Ditanya, masih ditanya ini, Pak. Karena gembira, karena saya yakin saya pasti masuk surga. Pasti loh, Pak, bilang. Karena saya yakin pasti masuk surga. Karena waktu qala Rasulullah SAW, kenapa kamu pede banget masuk surga? Ditanya di Uber gitu, kok bisa pede masuk surga? Karena saya pernah mendengar, katanya, sami itu Rasulullah SAW, waktu qala Rasulullah SAW, la yatamutanna ahadukum, ya, la yatamutanna ahadukum illa bihusn, atau bilangnya yuhsinu dhanna billah, begitu redaksinya. Ya, illa huwa yuhsinu dhanna billah. Tidak akan mati, janganlah sekali-sekali kalian mati atau wafat di antara kalian illa huwa yuhsinu billahi dhanna billah, kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa husnuzonnya Ibnu Mas'ud? Masuk surga. Nah, itu loh maksudnya. Nah, ini nggak ngantuk ngaji, kalau bisa jawab begitu nggak ngantuk, nyambung, Pak. Jadi pentingnya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang dilakukan 3 sahabat. Kenapa mereka intikaf di masjid? Kenapa nggak lain? Baca Quran, iya baca Quran di masjid, tapi niatnya intikaf dulu. Karena intikaf di masjid itu ringan, Pak, daripada Bapak intikaf dengan ibunya sampean. Apalagi ibunya yang udah umur 60, 70, 80 tahun. Di sini banyak orang berintikaf betah berjam-jam di masjid. Tapi iktikaf dengan ibunya 2 jam, Pak, betah, Pak, atau 1 jam, paling 10 menit, Pak, paling lama. Apalagi ibunya yang sudah 80 tahun. Karena masjid itu nggak cerewet kalau ibunya cerewet. Paham? Ayo, Pak, siapa yang betah sama ibunya 1 jam? Karena orang tua itu suka didengerin, Pak. Kalau cerita didengerin, makanya yang sudah umur 60, 70, Pak. Kalau ngomong kita dengerin aja, Pak. Sekali menyela, maksudnya sekali ngiyain apa. Banyak mendengarin, karena pada dasarnya, ya Bapak ngaku bangga, kalau nanti nggak ngaku pasti begitu nanti. Bukan saya katain loh, pasti begitu kalau kasih panjang umur. Orang tua itu memangnya suka bercerita. Dan kebahagiaan di antara mereka ini adalah ketika kita suka mendengarkan ceritanya. Begitu loh, Pak. Dan itu, nah makanya apalagi tadi saya bilang, kalau masjid itu kan tidak cerewet kayak orang tua kita, ya kan? Yang jelas hadisnya kan nggak ada, ridhollah biridhol masjid kan nggak ada kan? Ridhollah biridhol walidain, wasuhtullah bisutul walidain, nggak ada, setahu saya nggak ada, memang nggak ada. Saya yakin nggak ada ridhollah biridhol masjid, wasuhtullah bisutul masjid gitu kan, nggak ada itu. Adanya ridhollah biridhol walidain, maksudullah syutil walidain. Begitu kira-kira, Pak. Mungkin ada yang ditanya sebelum dilanjut. Monggo Pak Abu Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya sambil minum, Pak, ya. Ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan sangat menarik tentang kisah ini. Bahkan nanti pada katanya kan ini sampai 50 hari, Ustaz, ya? Ya, betul. Web ini tuh gitu. Ada yang mengatakan 3 bulan. Terus kemudian bahkan salam pun nggak dijawab. Nggak dijawab yang wajib, betul. Nah, apakah pada saat itu memang menjawab salam itu belum ada ketetapannya atau ketentuannya dari? Baik.
Baik. Dan dari 3 orang sahabat Nabi ini yaitu dari Ka'ab, Hilal dan Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, wa Hilal bin Umayyah. Nah, kalau mereka kan jelas Ustaz ya, karena udah ada ayat yang turun bahwa mereka taubatnya diterima. Betul. Nah, bagaimana dengan kita ini Ustaz? Ya sampean tanya dewe sama malaikat situ. Ya sama kalau malaikat Jibril kan nanti sekaligus Pak. Kalau pengen jawabannya berarti langsung WA malaikat Israel itu selesai sudah. Oke, monggo lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi pertanyaan menarik juga itu Pak. Jadi Rasulullah SAW itu selalu berpesan kepada umatnya. Di antaranya adalah afsus salam. Tebarkanlah salam. Ya, redaksi di Muslim itu begini, afsus salam wa'atimut ta'am, ya kan? Wasilatul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadisnya begitulah urutannya. Afsus salam, tebarkanlah salam. Tebarkan salam ini diantaranya kan filosofinya bukan hanya sekedar mengucapkan salam, tetapi memang dia benar-benar di sosialnya itu menebarkan kedamaian gitu Pak. Filosofinya seperti itu. Kalau seorang muslim itu seharusnya di mana dia tempatnya berada tinggal, di mana saja dia harus menebarkan ketenangan, kedamaian di sekitarnya. Maka dia seorang muslim itu, dan itu paling tidak dia sudah mengamalkan ya dari 4 hal, kan 4 hal afsus salam, ma'atimut ta'am, wasilatul arham, wasallu bin nasi wan niyam. Melaksanakan satu program yang bisa menjadikan tiketnya dia menjadi ahlul jannah tanpa hisab. Ada orang itu bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa peradilan, apalagi pra-peradilan, langsung masuk surga gitu loh Pak. Jadi malaikat Ridwan itu sudah punya barcode-nya ini orang-orang ya, malaikat Ridwan itu punya barcode-nya orang-orang yang masuk surga langsung tanpa dihisab. Ketika orang itu Rasulullah yang bilang, bukan saya loh, suka menebarkan salam, mulutnya, sikapnya, akhlaknya, artinya juga afsus salam tadi. Itu aja nggak dijawab, coba bayangkan Pak. Karena afsus salam itu doa, jadi filosofinya doanya nggak dijawab. Afsus salam, assalamualaikum, kan sering saya ajarkan itu, mohon maaf nih Pak. Karena diantara kita salah banyak, masih banyak yang salah menjawab salam. Saya bilang kalau saya sebagai santri, ya kan, kita semua sebagai santri gitu ya. Kalau ada orang menjawab assalamualaikum ketika saya mengucapkan assalamualaikum, Bapak jawabnya waalaikumsalam, pasti saya kecewa kalau itu saya. Pasti kecewa saya. Saya mendoakan dia bukan masalah untung rugi loh, tapi kan ini kita ngomong bicara orang begitu cengkeh, kan hitung-hitungannya untung rugi pasti. Ya kelasnya untung rugi lah, intinya begitu. Ketika jawab waalaikumsalam, ketika saya mendoakan keselamatan, kesejahteraan bukan hanya dunia sampai akhirat nanti Pak, kok dia jawab cuman selamat, ya mudah-mudahan pagi ini juga kamu juga selamat, siangnya enggak loh Pak, karena waalaikumsalam itu levelnya sama dengan selamat pagi. Jadi paginya selamat saja, pagi saja yang selamat, siang kagak selamat, apalagi malam, apalagi dunia jauh, apalagi lebih jauh lagi kehidupan abadi kita akhirat gitu loh. Makanya saya sering sampaikan, mengulang-ulang, kalau jawab salam waalaikumsalam warahmatullahi, yang lengkap warahmatullahi wabarakatuh, jangan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai santri kita nggak terima itu sebenarnya itu Pak, dan itu saya ajarkan kepada anak-anak didik saya santren, jangan jawab begitu, mereka udah tahu itu, dan itu di kampus nggak diajarkan Pak Fauzan. Itu di pesantren yang diajarkan, karena di hadis waalaikumsalam. Bapak kalau WA saya, jawaban saya nggak pernah ada waalaikumsalam, saya pastikan itu pasti waalaikumsalam, karena itu ada permainan kata-kata. Sekali lagi kekuatan kata-kata itu dahsyat, paham ya? Bisa dipahami ya itu Pak, karena salam itu doa. Saya bahas itu, saya nyitir tadi, orang yang bisa melaksanakan 4 program itu tadi yang saya bilang itu, diantaranya yang pertama Rasulullah urutannya adalah afsus salam. Di redaksi hadis yang lain kan ini sudah menjadi apa namanya regulasi Pak, yang disepakati, karena Rasul pasti disepakati
bahwa kalau mengucapkan salam, yang mendengar, yang disalami harus menjawab. Dan yang mengucapkan salam itu kena regulasi loh Pak, kena hukum apa? Afsus salam ala man arafta wa man lam ta'tarif, kan begitu. Ucapkanlah salam kepada siapapun, orang yang kau kenal atau tidak yang kau kenal, kan begitu loh. Loh, yang jahat didoain dunia akhirat toh Pak, dunia akhirat Pak. Ketika orang banyak mengucapkan salam, itu mendoakan saudaranya. Ini Muslim itu top itu di situ Pak. Muslim itu top. Makanya kalau Idul Kurban itu yang menyembelih, yang penting dia Muslim, tukang sholat, nggak baca Bismillah lo sah loh, kata Imam Syafi'i. Nggak harus baca Bismillah. Allahu Akbar hadza minka walaka misalnya, kan gitu. Bismillah Allahu Akbar hadza minka walaka min umat Rasulullah SAW. Yes. Wah, itu sempurna itu yang nyembelih kayak gitu. Kalau orang Muslim menurut Imam Syafi'i nggak harus. Makanya saya nanya, Bapak kan maaf nih, membaca Bismillah itu karena kewajiban, sebuah wajib untuk nyembelih kurban, atau sekedar tidak hilang itu semacam budaya kultur kalau mau menyembelih sesembelihan apapun itu, entah ayam, entah apapun lah itu, sapi dan seterusnya, entah ayam, entah sapi, entah apa itu harus Bismillah. Enggak juga, karena itu memang juga bagus ya, menjaga kultur membaca Bismillah ketika mau menghilangkan nyawa itu. Bagaimana yang punya gitu loh Pak. Apalagi maaf, yang kita sembelih itu punya istri, punya anak, coba pasti istrinya enggak terima itu. Ayam, kambing, punya pasangannya nggak terima. Yang lebih nggak terima lagi misalnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan dia Pak. Makanya ketika menghilangkan ruh itu ya, ada yang mewajibkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk spesial untuk Imam Syafi'i nggak harus membaca Bismillah, udah sah. Nah, habis ini orang cengkehnya beli semua itu, ya kan? Walaupun ditunjuk, nah itu seperti itu Pak. Jadi sekali lagi, termasuk indikasi-indikasi lah, kita kan tidak di zaman Rasul. Indikasi tobatnya orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu minimal punya kadar seperti yang dialami 3 orang ini tadi. Ka'ab bin Malik, ya Pak? Ka'ab bin Malik, siapa lagi Pak? Ada 2 Pak? Ayo, terus kewalik nggak urut kan? Nggak apa-apa, tapi bener, pasti bener semua karena jawab sono 1, sini 1, sini 1. Coba urut. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, terus yang ketiga Hilal bin Umayyah. Itu Pak, otak kita memang ini sudah usia sudah nggak imbang Pak, otak kanan kiri kita udah nggak imbang, jadi dimaklumi insya Allah begitu. Tapi ini karena minimal kalau kita merasa tahu gimana ya kira-kira kalau tobat kita diterima apa enggak, itu fitrahnya kita semakin sehat Pak Fauzan. Walaupun kita melakukan kesalahan kecil itu merasa nggak enak. Kesalahan kecil itu diantaranya dia biasa sholat jamaah terus nggak jamaah. Itu kesalahan kecil itu Pak. Bapak-bapak yang di sini yang biasa sholat jamaah terus kok nggak sholat jamaah, rasanya gimana Pak? Kalau merasa biasa saja berarti sensornya Bapak udah jatuh di tengah jalan itu. Kalau kita merasa nggak enak berarti bersyukurlah Bapak. Berarti Bapak termasuk orang yang dijaga oleh Allah, mempunyai perasaan nggak enak ketika tidak melakukan atau melewatkan sebuah kebaikan yang biasa dilakukan. Seperti itu kira-kira ya. Tidak ada yang bertanya? Cukup? Mungkin saya berpesan Pak, berpesan ini karena ini musim haji, jamaah kita, mari kita doakan juga mudah-mudahan diberikan keselamatan, kelancaran, kesejahteraan, baik masih di Indonesia, di perjalanan, sampai nanti di sana melaksanakan ibadah yang sangat-sangat berat Pak. Ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan, hidayah, inayah, taufik semuanya oleh Allah, dianugerahkan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada jamaah kita. Ya, Masjid Al-Muqarrabin, saya dengar ada Pak Haji Amin dan keluarga, dan saya nggak hafal, mungkin ada juga saya nggak tahu. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelum itu kita nanti baca Fatihah bersama-sama untuk beliau-beliau semuanya ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
dengan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan, kesejahteraan dari rumah perjalanan sampai tempat tujuan hingga nanti pulang kembali bertemu dengan keluarga, masyarakat dengan membaca haji mabrur. Namun saya pesankan terutama untuk ibu-ibu ini, untuk calon jemaah haji wanita, ini yang sering saya alami ketika jadi mutawif, Pak. Haji itu, mohon maaf nih Pak Parman, saya mohon maksimal 5 menit lah ya, maksimal 5 menit. Yang sholat syuruk jangan biasakan taklim. Bapak ibu sekalian, mohon maaf, terutama ibu-ibu yang di belakang, saya pernah sering lihat, mumpung inget saya ini, jangan berdiri sholat syuruk ketika taklim belum berhenti. Itu nggak punya adab namanya, mohon maaf, begitu ya. Nah ini saya mohon keikhlasan 5 menit untuk menyampaikan kesalahan yang sangat luar biasa disepelekan oleh beberapa jamaah, terutama perempuan. Haji umroh atau haji itu kan dari mikot, kan, dan ini banyak mungkin diingatkan hanya sekilas oleh di KBIH gitu ya. Kalau saya yang jadi narasumbernya pasti saya ingetin ini gitu. Tapi saya yakin jarang yang diingetin ini, dan ini membahayakan sebenarnya mengenai aurat seorang perempuan, bukan laki-laki yang sering salah. Aurat termasuk berhijab, dan umroh atau haji ini adalah mengambil mikot. Dari mikot itu niat umroh maupun haji, yang umroh biasa bukan umroh haji, ataupun yang umroh untuk haji, ataupun haji itu sendiri, kan dari mikot. Nah dari mikot itu satu diantaranya untuk perempuan nih Bapak, nanti ingatkan ya, tidak sah umrohnya atau hajinya ketika dalam keadaan ihram, niat dari mikot tadi itu membuka aurat. Dan ibu-ibu banyak yang begitu tuh. Kenapa saya contohkan? Ini misalnya hijab nih. Orang perempuan itu kalau, maaf nih Pak, orang perempuan itu kalau berhijab itu kan sampai sini Pak, sampai sini nih, janggut harus begini Pak, maaf ya, nih ini tertutup begini Pak, begini nih Pak, lihat ya Pak, contoh yang di sini aja, jangan di sininya, kalau di sini ada pecinya soalnya. Ini nih, contohnya beginilah, saya contohkan nih. Ini tidak boleh terlihat ini Pak. Nih, dari sini begini nih Pak. No, begini nih Pak. Harus begini Pak. Nih, tertutup atas dan bawahnya. Dan yang saya kritisi adalah bawahnya sini nih. Banyak ibu-ibu itu yang begini Pak, jilbabannya Pak. Padahal ini aurat. Paham ya? Padahal ini aurat. Dan tidak sah niat ihramnya seseorang yang membuka ketika sudah di mikot, itu kan sudah ihram. Niatnya kan sudah keadaan ihram. Sudah niat dari mikot, ternyata membuka aurat. Setelah dari mikot, setelah niat mikot membuka aurat. Ihramnya sah enggak kira-kira? Ya enggak sah Pak, membuka aurat. Kalau ihramnya enggak sah, tawafnya tidak sah. Kalau tawafnya tidak sah, sa'inya juga tidak sah. Ntar dulu saat ada fikihnya ini. Kalau sa'inya tidak sah, tahallulnya bagaimana? Sah enggak? Enggak sah Pak. Tapi dia dalam keadaan ihram. Apalagi ini ihram haji. Ya, apalagi ini ihram haji Pak. Nah, dalam keadaan ihram tidak sah semua tadi itu. Saya nggak bicara dam loh. Lalu kembali ke tanah air. Kalau tahallulnya nggak sah, itu berkumpul dengan suami istri juga kok tidak sah. Berkumpul dengan istri juga haram, nggak boleh, kan begitu. Terus masa nggak sah sudah sampai di Indonesia mau balik lagi Bapak? Mau ngulang? Nggak mungkin kan? Ya, apalagi berkumpul dengan suami istri tadi itu. Enggak, ini saya ingetin ini Pak, karena dari tadi tawaf, sa'i, sampai tahallulnya enggak sah. Sedangkan di haji umroh itu ketika sudah tahallul, ya, diantaranya tahallul, ya, nanti saya terangkan masalah haji nanti, waduh, di Kemenak ada sampai 12 kali, 20 kali. Ya begitu ya, ini saya singkat aja begitu Pak. Nah ini kesalahan, dan sampai di Indonesia masih gitu dalam keadaan ihram. Kalau dalam keadaan ihram tahallulnya nggak sah,
Padahal boleh kumpul itu setelah tahallul, kan begitu tuh, ya kan? Nah, tidak sah. Terus bagaimana itu? Dan itu banyak jamaah yang kayak gitu. Na'udzubillah. Nah, mungkin saya ingatkan seperti itu. Baik, mungkin mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji kita haji yang mabrur, mabrurah. Insya Allah yang membawa kebaikan-kebaikan bukan hanya untuk dirinya, tetapi berefek kebaikan-kebaikan. Namanya bab mabrur itu Pak, berefek kepada kawan-kawannya yang lain. Dan saya doakan mudah-mudahan sekali lagi jamaah jamaah haji yang saya dengarkan Pak Haji Amin dan keluarga tercintanya, dan yang lain yang saya nggak tahu ini, saya belum tahu yang haji dari Mukorobin ini tahun ini siapa nggak tahu, tapi tetap kita doakan mudah-mudahan sekali lagi diberikan kesehatan, kelancaran, keselamatan, ya, kesuksesan nanti dari rumah, di perjalanan, diberikan keselamatan, kesejahteraan sampai tempat tujuan, dan kembali lagi di Indonesia membawa haji mabrurah yang membawa kebaikan-kebaikan untuk kita sekalian. Dan yang penting lagi, yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala haji tahun ini atau yang kapan diberikan panjang umur, kesehatan oleh Allah, segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ibadah haji dan umrah insyaallah ala hadhihi niyah bi kulli amalin shalihah bisirri wa bi barakatil wa bi karomatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih, jazakumullah sanad jazak. Ketulusan doanya mudah-mudahan menjadikan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.